Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan UPI Kamda Sumedang. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mengenai artikel ilmiah dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Sifarini, SPD MSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada, boleh di yang tidak, yang sebelumnya. Yang pertama ada Ira Sri Mulyani dengan NIM 2109550. Lalu ada Novi Hera Ardila dengan NIM 2106946. Lalu ada Raisan Adhira, yaitu saya sendiri dengan NIM 2100322. Lalu ada Anissa Nur Aprilia dengan NIM 2105851. Lalu ada Dini Berlianti dengan NIM 2109658. Lalu ada Tia Nuryani dengan NIM 2102453. Lalu ada Mutia Nabila Az-Zahira dengan NIM 2103014. Lalu ada Diva Nafisya Rizky dengan NIM 2106831. Lalu ada Subhan Manggala Putra dengan NIM 2101984. Fadli Amanullah dengan NIM 2102662. Lalu ada Rafila Syifa Uniam dengan NIM 2103505. Lalu ada Erdia SK Indalah dengan NIM 2107804. Lalu ada Anita Natasha dengan NIM 2106602. Lalu izinkan saya pula untuk memaparkan susunan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama ada pengertian artikel jurnal ilmiah, yang kedua ada jenis-jenis artikel jurnal ilmiah, yang ketiga ada artikel telaah buku atau review atau resensi, yang keempat ada artikel yang berisi uraian tentang ilmuwan yang dianggap berjasa dalam karyanya atau obituari, yang kelima ada beberapa macam artikel jurnal ilmiah, yang keenam ada peran dan fungsi artikel jurnal ilmiah, yang ketujuh ada syarat artikel jurnal ilmiah, yang kedelapan ada struktur artikel jurnal ilmiah, yang kesembilan ada ciri-ciri artikel jurnal ilmiah, yang ke-10 ada perbedaan non-ilmiah dan ilmiah, yang ke-11 ada teknik penulisan artikel jurnal ilmiah, yang ke-12 ada aspek kebahasaan artikel jurnal ilmiah, yang ke-13 ada langkah-langkah pembuatan artikel jurnal, dan yang terakhir ada publikasi artikel jurnal ilmiah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Novi Hera. Kepada Novi Hera, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian artikel jurnal ilmiah yang dibuat pada majalah ilmiah atau jurnal bisa berupa hasil penelitian atau hasil gagasan penulis, atau bukan hasil penelitian. Artikel ilmiah hasil penelitian relatif lebih mudah penulisannya karena dalam proses penulisannya sudah tersedia bahan yang berupa laporan penelitian. Namun demikian, artikel ilmiah hasil penelitian bukanlah hasil ringkasan hasil penelitian. Suatu laporan penelitian bisa ditulis dalam satu atau dua artikel ilmiah hasil penelitian. Bahkan jika suatu laporan penelitian memuat beberapa permasalahan, sangat dimungkinkan laporan penelitian itu dibuat ke dalam beberapa artikel ilmiah hasil penelitian. Boleh di next.
Artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan suatu karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan ilmiah maksudnya adalah ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Artikel ilmiah dapat disebut dengan suatu karya tulis lengkap atau sesuai dengan struktur, yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasikan di jurnal. Pengertian artikel ilmiah menurut Suyinto 2011 ialah karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku kumpulan artikel atau jurnal. Ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Sedangkan menurut Brotowijoyo tahun 2002, pengertian artikel ilmiah sebagai bagian dari karya artikel ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Subhan. Untuk materi selanjutnya terdapat jenis-jenis artikel jurnal ilmiah. Menurut Sulasmono dalam Soesilo 2013, berdasarkan jenis informasinya, artikel diklarifikasi menjadi 4 bagian. Hasil penelitian dapat dipublikasikan. Hasil penelitian tersebut perlu disusun terlebih dahulu ke dalam wujud artikel ilmiah sebelum dipublikasikan melalui jurnal. Isi artikel dari hasil penelitian tersebut perlu mengikuti format jurnal, yaitu judul artikel, nama penelitian, abstrak, kata kunci, pendahuluan, yang di dalamnya mengulas latar belakang dan kajian teori sesuai variabel yang diteliti. Selanjutnya ada metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Boleh di next. Yang kedua itu ada artikel konseptual. Berdasarkan artikel hasil penelitian, artikel konseptual lebih menekankan pada penguraian gagasan si penulis yang didukung dengan kajian teoritis yang mendukung pada gagasan tersebut. Dalam artikel konseptual ini tanpa disertai dengan penulisan metode atau rancangan penelitian, tetapi berisi penjelasan gagasan yang didukung dengan gagasan tersebut. Penulis atau format tulisan artikel konseptual tidak memiliki format yang baku seperti artikel hasil penelitian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel telaah buku atau resensi. Artikel telaah buku atau resensi merupakan salah satu wujud tulisan ilmiah. Resensi buku juga sering disebut tinjauan buku, timbangan buku, bedah buku, maupun pembicaraan dari buku. Resensi merupakan suatu tulisan yang berisi secara deskriptif tentang pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik atau buruknya buku tersebut. Bisa di next. Lalu ada artikel uraian tentang ilmuwan atau obituari. Obituari biasanya ditulis untuk orang-orang terkenal, tidaknya yang telah memberikan hidupnya. Obituari merupakan karya ilmiah yang berisikan tentang deskripsi atau penjelasan seorang ilmuwan beserta sepak terjangnya atau kiprahnya dalam pengembangan ilmunya tersebut. Obituari berisikan atau mendeskripsikan perjalanan hidup seorang ilmuwan beserta perjuangannya dalam menjanang ilmunya sebagai penghormatan bagi ilmuwan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada macam-macam jurnal artikel ilmiah. Yang pertama ada jurnal penelitian. Jurnal penelitian adalah sebuah laporan peneliti tentang hasil penelitian yang telah dilakukan secara ilmiah. Pada dasarnya, sebagian besar jurnal penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya, tergantung dari metode yang dipakai dalam pembuatan dan penyusunan laporan jurnal tersebut.
Laporan jurnal penelitian dimasukkan dalam terbitan kumpulan jurnal bersama dengan laporan penelitian lainnya. Yang kedua ada jurnal cetak. Jurnal cetak adalah salah satu macam jurnal yang ditulis oleh seorang atau kumpulan peneliti lalu disebarluaskan melalui media cetak. Jurnal cetak biasanya selalu disertai dengan hasil akreditasi dari Badan Pengakreditasian Jurnal maupun lembaga terkait. Namun, belakangan ini jurnal cetak sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Jurnal cetak saat ini kebanyakan telah digantikan oleh jurnal online atau e-jurnal. Next, Ra. Yang ketiga ada jurnal elektronik atau jurnal online. Jurnal elektronik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah publikasi berkala yang diterbitkan dalam bentuk digital yang akan ditampilkan di layar komputer. E-jurnal dapat diakses secara gratis, namun banyak pula yang hanya dapat diakses dengan berlangganan terlebih dahulu. Akses ke e-jurnal umumnya disediakan oleh penerbit atau melalui agen. Yang keempat ada jurnal nasional. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jurnal nasional adalah sarana penerbit artikel bersifat nasional atau publikasi ilmiah nasional, dan salah satu dari jenis karya ilmiah yang menjadi petunjuk adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di next, Ira. Yang kelima ada jurnal internasional. Jurnal internasional adalah jurnal yang naskah-naskahnya bersifat internasional. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa internasional, yaitu Inggris, Prancis, Arab, Cina, dan Rusia. Menulis di jurnal internasional berarti menyajikan hal-hal yang bersifat baru atau novelty kepada para ahli berkompetensi internasional. Dan yang terakhir ada jurnal internasional bereputasi. Mengutip dari Pedoman Tata Kelola Jurnal oleh Kemenristek-Dikti, jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria tambahan terindeks oleh database internasional. Jurnal internasional bereputasi harus melalui proses verifikasi oleh Thomson Reuters dan Copernicus, DOAJ, CRISRED, atau jurnal tingkat sedang, dan Scopus, jurnal tingkat tinggi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada peran dan fungsi artikel jurnal ilmiah. Secara lebih spesifik, artikel ilmiah memiliki beragam peran dan fungsi, diantaranya yaitu 1. Sebagai sarana untuk menyampaikan ide penulis. Artikel ilmiah sama halnya dengan berbagai jenis tulisan lainnya, dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan ide atau gagasan penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta pemikiran kreatifnya yang tertuang melalui tulisan. Yang kedua, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Artikel ilmiah dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil pemikiran ilmiah yang dilakukan melalui jurnal ilmiah maupun karya tulis ilmiah. Yang ketiga, sebagai referensi atau rujukan bagi pembaca. Artikel ilmiah yang telah dimuat dalam jurnal ilmiah dapat memberikan dampak akademis atau pembelajaran bagi pembaca. Hal itu sekaligus sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Artikel ilmiah kini juga telah tersedia dalam banyak jurnal akademis yang diterbitkan secara online. Yang keempat, meningkatkan wawasan penulis. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa dalam menulis kita juga harus banyak membaca. Dengan semakin banyaknya referensi yang kita baca, hal itu tentunya akan semakin menambah wawasan atau pengetahuan kita. Yang kelima, melatih untuk berpikir sistematis. Menulis artikel ilmiah dapat melatih sekaligus memberikan dorongan bagi penulis untuk berpikir secara sistematis. Selain itu juga, melatih dalam berbahasa secara tertib dan teratur.
Dan yang terakhir ada memahami tujuan menulis. Menulis artikel ilmiah juga melatih penulis untuk memahami tujuan menulis agar mampu menguasai kompetensi dalam setiap tulisan yang dibuat. Karena pada dasarnya, untuk bisa menghasilkan kualitas tulisan yang bagus, penulis juga harus lebih banyak membaca sehingga kosakata yang dimiliki semakin kaya dan diksi yang dipilih semakin tepat. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Syarat penulisan artikel. Menurut Pariyati, 2008-144-46 memberikan 5 syarat yang harus dipenuhi oleh penulis artikel jurnal ilmiah, yaitu A. Teknikal. Artinya, seorang penulis artikel harus mampu mengoperasikan peralatan kerja seperti menggunakan mesin ketik, komputer, laptop, dan dapat mengirimkan lewat email. B. Mental. Artinya bahwa ketika kita menulis artikel, kita harus memiliki mental yang kuat, jiwa yang tegar, tekad yang bulat, kemauan yang kuat, tak bosan untuk terus belajar dengan sikap pantang menyerah. C. Senang membaca atau reading habit. Artinya bahwa untuk menjadi penulis yang baik, kita harus menjadi pembaca yang baik pula. D. Intelektual. Artinya bahwa seorang penulis artikel harus memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, cermat, bervisi akademis, sistematis, serta analitis dengan didukung oleh referensi yang relevan, aktual, dan representatif. E. Sosiokultur. Artinya bahwa seorang penulis penting melakukan kontak sosial dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan sosialnya, baik melalui komunikasi langsung maupun komunikasi tidak langsung, sehingga mampu beradaptasi supel dalam bergaul dan senantiasa memiliki respek sosial yang kuat dalam upaya menambah ilmu, pengetahuan, dan memperluas wawasan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu struktur artikel jurnal ilmiah. Yang pertama, judul. Setiap artikel ilmiah harus memiliki judul yang jelas, lugas, dan informatif serta menarik. Judul tidak boleh memiliki makna ganda. Sebaiknya judul tidak lebih dari 12 kata. Yang kedua, nama penulis. Nama penulis dituliskan tanpa mencantumkan gelar, terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Yang ketiga, afiliasi. Afiliasi dituliskan nama program studi dan nama perguruan tinggi. Yang keempat, email penulis. Email penulis yang dituliskan email yang aktif sebagai media pembaca mendapatkan informasi lebih lanjut. Yang kelima, ada abstrak. Abstrak terdiri dari 150 sampai 200 kata, memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Yang keenam ada kata kunci. Kata kunci merupakan kata yang sering muncul dalam badan artikel, dapat berupa kata tunggal atau gabungan kata. Yang ketujuh ada pendahuluan. Bagian pendahuluan terutama berisi permasalahan penelitian, wawasan dan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan penelitian, dan rangkuman kajian teoretik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang kedelapan ada metodologi atau metode penelitian. Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah rancangan penelitian, populasi dan sampel atau sasaran penelitian, teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Yang kesembilan ada hasil dan pembahasan. Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Yang 10 ada simpulan. Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan mengacu pada tujuan penelitian. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan acuan yang disajikan dalam batang tubuh artikel. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri artikel jurnal ilmiah.
Menurut Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, tahun 2009, halaman 141 sampai 143, artikel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Artikel ditulis berdasarkan pandangan dari penulis atau views. 2. Artikel merupakan karya intelektual. 3. Artikel berisi ungkapan masalah dan memberikan problem solving. 4. Isinya singkat, padat, dan tuntas. 5. Artikel harus merupakan gagasan baru. 6. Bahasanya sederhana, jelas, hidup, menarik, segar, populer, dan komunikatif. 7. Artikel merupakan buah pikiran yang orisinil alias asli, bukan jiplakan. 8. Menyangkut kepentingan publik seperti pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. 9. Nama penulis harus dicantumkan karena artikel adalah karya individual. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, dikarenakan jaringan Rafila sedang tidak baik, di sini saya akan menggantikan bagian Rafila untuk perbedaan antara karya ilmiah dan non-ilmiah. Karya ilmiah merupakan pembahasan suatu hasil penelitian yang faktual atau objektif, bersifat metodis dan sistematis. Dalam pembahasannya menggunakan ragam bahasa ilmiah, sedangkan non-ilmiah topik dan penyajiannya sangat bervariasi, tetapi isinya tidak didukung dengan fakta umum. Umumnya bersifat subjektif, bahasanya tidak konkret atau abstrak, gaya bahasanya non-formal dan populer, walau terkadang formal dan teknis. Lalu ada teknik penulisan jurnal ilmiah. Boleh dilanjut. Yang pertama ada pre-writing. Pada tahapan ini penulis membaca ulang terhadap laporan penelitian yang telah dibuatnya. Selanjutnya, ia perlu menentukan fokus permasalahan, apa yang akan dipilih dan dituangkan ke dalam artikel. Berdasarkan penetapan permasalahan itulah, kemudian harus mengembangkan ke dalam kerangka artikel yang akan ditulisnya. Boleh lanjut. Yang kedua ada drafting. Pada tahapan ini, penulis menuangkan kembali laporan penelitian ke dalam bentuk artikel, sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Penulis harus menyadari bahwa artikel hasil penelitian tidak semata-mata meringkas laporan hasil penelitian. Ia perlu mengolah kembali kata-kata, kalimat, paragraf, dan pembeban laporan penelitian itu ke dalam bentuk yang berbeda. Boleh dilanjut. Pada bagian pendahuluan, misalnya penulis tidak perlu memindahkan semua bagian bab 1 yang terdapat pada laporan penelitian. Ia hanya perlu mencerna ulang dan menuangkan kembali ke dalam tulisan yang komunikatif beberapa hal penting yang terdapat pada bab 1 laporan penelitian. Pada bagian ini juga ditambahkan uraian teoretik yang terkait dengan judul dan permasalahan artikel hasil penelitian yang akan ditulis. Pada bagian metode penelitian, demikian pula, penulisan artikel tidak perlu memindahkan semua uraian bab 3 yang terdapat pada laporan penelitian. Bagian metode penelitian pada artikel hasil penelitian cukup memberikan hal pokok yang terkait dengan prosedur pelaksanaan penelitian. Sementara itu, penulisan, bagian hasil penelitian, dan pembahasan, serta bagian kesimpulan cukup disajikan beberapa hal yang terkait sesuai dengan permasalahan dan penelitian yang dipilih. Lanjut. Boleh dilanjut.
Lalu ada postwriting, penulisan draft artikel selesai biasanya berkisar kurang dari lebih dari 5 halaman kuartal spasi atau ganda. Penulisan artikel perlu melakukan kegiatan merevisi atau isi dan mengedit bahasa dan tata tulis artikel tersebut. Untuk merevisi dan mengedit artikel tersebut perlu dilakukan terlebih dahulu kegiatan membaca ulang. Kedua kegiatan ini bisa juga membantu orang lain. Dalam merevisi artikel hasil penelitian, penulis perlu melihat kembali isi artikel tersebut. Mungkin ada beberapa hal yang terdapat di dalam artikel tersebut yang harus ditambah, dikurangi, atau dipindahkan. Oleh karena itu, ketelitian memahami bagian demi bagian harus dikuasai. Dalam mengedit artikel, hasil penelitian, penulis perlu melihat kembali aspek kebahasaan dan tata tulis. Aspek kebahasaan meliputi penerapan ejaan dan penulisan kata, frasa kalimat, paragraf, dan bab demi bab. Ingatlah kembali bahwa penggunaan bahasa dalam artikel hasil penelitian itu termaksud penggunaan ragam bahasa baku. Sementara itu, dalam menyunting terhadap aspek tata tulis artikel, harus diperhatikan gaya selingkung jurnal yang akan dipilih penulis sebagai sarana publikasi. Kadang-kadang suatu jurnal ilmiah memiliki gaya selingkung yang berbeda dengan jurnal yang lain. Setelah dilakukannya revisi, penyunting, penulis barulah mengirimkan artikelnya ke dalam jurnal yang dipilih. Pilihlah jurnal yang sesuai dengan disiplin ilmu artikel yang ditulis. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Kemudian, untuk sekarang adalah langkah-langkah pembuatan artikel. Yang pertama ada pedoman umum. Pedoman umum terdiri dari naskah merupakan ringkasan hasil penelitian. Yang kedua, naskah ditulis dengan huruf Times New Roman dengan font 11, panjang sekitar 8-15 halaman dan diketik 1 spasi. Settingan halaman adalah 2 kolom dengan equal width kolom dan jarak antar kolom 5 mm, sedangkan judul, identitas penulis, dan abstrak ditulis dalam 1 kolom. Ukuran kertas adalah 4 dengan lebar batas tepi atau margin adalah 3,5 cm untuk batasan atas, bawah, dan kiri, sedangkan kanan adalah 2,0 cm. Yang kedua ada sistematikan penulisan. A adalah bagian awal, judul seperti judul, nama penulis, dan abstraksi. Yang kedua adalah bagian utama seperti berisi pendahuluan, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis. Jika ada, cara metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran. Kemudian yang ketiga adalah bagian akhir atau ucapan terima kasih jika ada, keterangan simbol, dan daftar pustaka. Yang ketiga adalah judul, nama, dan nama penulis. Judul dicetak dengan huruf besar kapital, dicetak tebal atau bold dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran font 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15. Yang kedua adalah nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital tanpa diawali dengan kata oleh atau untuk penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga adalah nama perguruan tinggi dan alamat surel atau email. Semuanya penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman font 10. Yang keempat adalah abstrak atau abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, berisi tentang inti permasalahan atau latar belakang penelitian, cara penelitian atau pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata abstrak dicetak tebal atau bold.
Kemudian yang kedua adalah jumlah kata dalam abstrak tidak lebih dari 250 kata dan diketik satu spasi. Jenis huruf abstrak adalah Times New Roman, font 11, disajikan dengan rata, kiri dan kanan, disajikan dalam satu paragraf dan ditulis tanpa menjorok atau indent pada awal kalimat. Kata abstrak dilengkapi dengan keywords yang terdiri dari 3-5 kata yang menjadi inti uraian abstraksi. Kata keywords dicetak tebal atau bold. Yang kelima, aturan umum penulisan naskah. A. Setiap subjudul ditulis dengan huruf Times New Roman font 11 dan dicetak tebal atau bold. B. Alinea baru ditulis menjorok dengan indent first line 0,75 cm. Antara alinea tidak diberi spasi. C. Kata asing ditulis dengan huruf miring. D. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat di bilangan bulat yang kurang dari 10 harus dijeda. E. Tabel dan gambar harus diberi keterangan jelas dan diberi nomor urut. Yang keenam adalah referensi. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam naskah. Kemutakhiran referensi yang sangat diutamakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada unsur kebahasaan artikel ilmiah. Yang pertama ada kalimat efektif. Kalimat efektif ini merupakan susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan yang benar atau EYD. Dengan syarat yang pertama sesuai EYD, yang kedua sistematis, setidaknya harus ada unsur objek dan predikat, jika mungkin ditambahi objek pelengkap hingga keterangan. 3. Tidak bertele-tele, maksudnya harus padar, ringkas, jelas, agar mudah dimengerti oleh orang lain. Yang keempat, tidak ambigu sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Boleh di next. Lalu ada kalimat efektif. Kalimat ini merupakan kalimat yang mengandung makna subjek melakukan predikat. Maksudnya subjeknya melakukan suatu kegiatan atau efektivitas. Ciri-cirinya yaitu subjek sebagai pelaku, lalu ada predikat berawalan me atau ber. Lalu kalimat aktif ini dibagi dua, yaitu menjadi kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang memiliki objek. Contohnya saya menendang bola, lalu ada dia memanjat pohon. Yang kedua ada kalimat aktif intransitif. Kalimat ini tidak memiliki objek. Contohnya dia tidur dan Roni makan. Lalu ada verba mental. Verba mental ini merupakan verba yang menerangkan persepsi. Contohnya melihat, merasa. Lalu ada afeksi, contohnya suka, khawatir, dan kognisi, contohnya berpikir, mengerti. Unsur verba mental yaitu ada partisipasi, pengindra atau sensor, atau bisa juga disebut dengan subjek. Lalu ada fenomena atau hal yang ada atau terjadi, contohnya ayah sebagai pengindra, mendengar sebagai verba mental, dan kabar itu sebagai fenomena. Lalu ada kata penghubung. Kata penghubung ini merupakan kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Contohnya, kopas di ikibuksin, dan banyak itu. Lalu ada kata ganti atau pronominal. Kata ganti ini merupakan jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Tujuan kata ganti ini agar kalimat efektif dan tidak bertele-tele. Ciri kata ganti ini yang pertama ada pronominal. Biasanya terdapat pada posisi subjek dan objek, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada posisi predikat. Acuan pronominal tetap atau berpindah-pindah tergantung pada siapa yang dibicarakan. Yang ketiga, ada pronominal menyesuaikan konteks kalimat. Jenis-jenis kata ganti ini ada 6. Yang pertama ada kata ganti orang,
Yang kedua ada kata ganti penanya, yang ketiga ada kata ganti pemilik atau kepunyaan, yang keempat ada kata ganti penghubung, yang kelima ada kata ganti petunjuk, dan yang terakhir ada kata ganti tak tentu. Boleh di next. Lalu ada keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan adalah kata yang berfungsi untuk membatasi kata kerja, kata keadaan, atau kata keterangan lain. Lalu kata keterangan waktu adalah kata keterangan yang menjelaskan bila mana suatu perbuatan atau peristiwa terjadi. Contohnya, dahulu, biasanya, kemarin, di mana, pernah, sekarang, dan lain-lain. Kata keterangan tempat merupakan keterangan yang menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata depan yang menandai keterangan tempat seperti di, ke, dari, sampai, pada, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, dari sini semuanya dimulai. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah tempat hasil penelitian dan pengetahuan yang diperoleh dari sains dibagikan dan diajarkan kepada orang lain di dunia. Hasil tidak akan berguna bagi siapapun jika tidak tersedia bagi pakar lain untuk didiskusikan, dievaluasi secara kritis, dan dikembangkan. Dalam sejarahnya, publikasi ilmiah sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Dengan kemunculan dan perkembangan penelitian komunikasi ilmiah, maka kuantifikasi ilmu pengetahuan pun dimulai. Pertama sebagai science of science dan kemudian berkembang lebih lanjut sebagai akibat dari ledakan jumlah luaran ilmiah yang hampir eksponensial sejak itu. Pertumbuhan ini mengarah pada perhitungan output dari pertengahan abad ke-20 dan pembentukan indeks kutipan sains oleh Eugene Garfield pada tahun 1960. Kuantifikasinya di tahun 2018. Next, Ira. Jenis publikasi ilmiah. Yang pertama ada paper atau makalah penelitian yang di dalamnya terdapat pertama ada abstrak, kedua pengantar atau pendahuluan, ketiga eksperimental, keempat ada hasil, kelima diskusi, keenam ucapan terima kasih, dan yang ketujuh referensi. Kedua ada artikel review, yang ketiga ada buku pelajaran, keempat proceeding konferensi, kelima monografis, dan yang keenam flora atau fauna atau panduan lapangan. Tujuan publikasi ilmiah. Yang pertama ada memperoleh saran untuk lebih baik dalam pembuatan tulisan ilmiah. Yang kedua, mempunyai jaringan yang lebih luas. Dan yang ketiga, ikut andil dalam menuntaskan suatu permasalahan. Adapun manfaat dari publikasi ilmiah. Yang pertama, dapat memperdalam pemahaman terhadap materi perkuliahan. Yang kedua, latihan persiapan untuk tugas akhir. Yang ketiga, portofolio. Yang keempat, salah satu syarat wajib bagi seseorang yang akan menjadi seorang akademisi atau dosen, dan yang kelima untuk menjadi profesor. Contoh dari publikasi ilmiah. Salah satu contoh publikasi ilmiah, misalnya publikasi ilmiah yang dapat diakses pada laman International Scientific Publication yang merepresentasikan kumpulan jurnal ilmiah berbasis online dengan akses terbuka, diterbitkan oleh Science Event Ltd dan peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Topik-topik penelitian yang diterbitkan meliputi satu ada agrikultur dan food, yang kedua ada ekologi and safety, dan yang ketiga ada material, method, dan technologies, yang keempat ada ekonomi and business, kelima ada education alternative, yang keenam ada language, individu, and
society, dan yang ketujuh ada media and mass communication. Sekian materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Izinkan saya untuk menutup presentasi hari ini. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Tiap hari makan teri. Sekian dari kami. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.